Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur kerja di perusahaan ASKO Isuzu Surabaya, yang mana dalam flowchart ini terdapat beberapa pihak yang saling terkait, yaitu partman dari divisi spare part, kepala bengkel, ATPM, kasir, customer, divisi service advisor atau SE, dan mekanik. Alur kerja di perusahaan otomotif ASKO Isuzu Surabaya melibatkan 3 proses utama yang saling terkait, yaitu inbound untuk penerimaan barang spare part, outbound untuk pengiriman barang, dan service untuk pelayanan perbaikan kendaraan. Proses inbound dimulai ketika partman membuat purchase order PO di sistem perusahaan untuk memesan spare part dari supplier. PO tersebut kemudian disetujui oleh Kabel, diikuti konfirmasi dari ATPM untuk memastikan ketersediaan dan estimasi kedatangan barang. Setelah itu, proses administrasi berlanjut dengan pencetakan invoice, di mana barang diproses sesuai PO dan estimasi kedatangannya dapat dipantau melalui fitur track order di sistem. Saat barang tiba, tim gudang melakukan penerimaan fisik dengan mencocokkan barang dengan surat jalan. Proses yang dikenal sebagai inbound. Nomor spare part kemudian dimasukkan ke sistem sebagai surat penerimaan gudang, yang secara otomatis mengupdate jumlah stok dalam sistem sehingga bertambah. Barang selanjutnya ditata di rak gudang sesuai zona, seperti zona A untuk fast moving yang dekat pintu keluar, dan diberi tanggal kedatangan untuk pelacakan lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, sistem inventory berbasis spreadsheet dapat diintegrasikan pada tahap ini untuk validasi fisik versus catatan sistem. Menggunakan rumus reorder point otomatis guna mencegah overstock dan memastikan stok selalu sesuai dengan kebutuhan gudang minimalis. Untuk proses outbound, terbagi menjadi 3 jalur, yaitu disalurkan melalui part shop, pemesanan oleh customer secara langsung, dan permintaan servis kendaraan. Untuk penyaluran barang ke part shop, partman akan membuat surat pengiriman dan surat jalan berdasarkan permintaan customer. Barang yang diperlukan diambil dari gudang dengan pencatatan pengurangan stok di sistem untuk menjaga akurasi inventory. Barang kemudian dikirim langsung ke part shop, dan saat menerima barang, pihak part shop harus membuat surat penerimaan dan dikirim kembali ke ASKO untuk diproses menjadi invoice. Kemudian, penyaluran barang melalui customer langsung. Bagi perusahaan yang meminta faktur pajak, faktur tersebut dibuatkan oleh head office HO. Sedangkan customer yang datang langsung ke ASKO membayar di kasir tanpa faktur pajak. Penyaluran barang melalui permintaan servis. Proses servis dimulai ketika divisi service advisor menerima pesanan dari customer, kemudian memprosesnya, dan memberikan kertas PKB perintah kerja bengkel ke grup leader mekanik untuk pembagian tugas. Grup leader membagi tugas ke tim mekanik, dan mekanik akan menuliskan barang yang dibutuhkan di kertas PKB. Mekanik membawa kertas tersebut ke divisi spare part untuk mengambil spare part atau bahan yang diperlukan dari gudang. Setelah servis selesai, PKB diserahkan kembali ke service advisor untuk pembuatan invoice, yang kemudian diproses oleh kasir menjadi nota jasa bengkel dan diteruskan ke head office untuk penagihan ke customer. Lalu customer melunasi tagihan sesuai invoice dan selesai. Setelah kita mengetahui alur yang berjalan di perusahaan, maka saya membuat solusi yang akan dibutuhkan dari permasalahan yang ada di divisi spare part, yaitu membuat sistem informasi berbasis Google Spreadsheet untuk mengefisiensi pencatatan dan pengendalian stok serta mudah diaplikasikan melalui HP. Nah, berikut contoh template file yang sudah dibuat. File ini digunakan untuk memantau stok mingguan, pergerakan barang per bulan, sampai menentukan apakah spare part masuk kategori aman atau harus order ulang. Pertama, kita lihat bagian paling kiri tabel. Ada kolom nomor urut barang, part number, yaitu kode part sesuai sistem ASKO Isuzu. Deskripsi nama atau jenis spare part
Kategori bisa dipilih apakah termasuk fast moving, medium, slow moving, atau dead stock. Lalu di sebelahnya ada kolom lokasi, yaitu kode rak gudang, tempat penyimpanan barang. Misalnya, rak A1 E01, B2, B06, rak hijau, dan sebagainya. Kolom-kolom ini harus diisi terlebih dahulu sebagai dasar identifikasi barang. Di bagian selanjutnya, kita memiliki kolom stok minggu ini. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah stok spare part yang terhitung pada minggu berjalan. Petunjuk pengisian, ambil data dari gudang berdasarkan pengecekan fisik. Masukkan angka aktual, bukan estimasi. Pengisian dilakukan setiap minggu. Contoh, jika minggu ini ada 35 unit filter, maka tulis 35 pada kolom stok minggu ini. Bagian selanjutnya adalah kolom part out. Dari April sampai Oktober bisa berubah sesuai kebutuhan. Part out adalah jumlah spare part yang keluar untuk servis atau penjualan selama 1 bulan. Cara mengisinya yaitu ambil data dari laporan pengeluaran barang invoice, picking slip, atau sistem, masukkan jumlah spare part yang keluar di bulan tersebut. Pastikan angka sudah sesuai catatan administrasi gudang. Contoh, jika di bulan Juni ada 64 barang keluar, maka masukkan angka 64 pada kolom Juni. Lalu, ada kolom MET untuk menghitung rata-rata kebutuhan spare part dalam jangka waktu 6 bulan sebelumnya. Contohnya, jika menghitung rata-rata bulan Oktober, maka data part out yang dibutuhkan adalah 6 bulan sebelumnya, mulai dari bulan April sampai September. MAD dihitung otomatis menggunakan formula Excel. Jadi tidak perlu menghitung manual. Pastikan saja data part out lengkap dan akurat agar MAD tidak salah. Kolom safety stock atau SS adalah stok cadangan minimum untuk mencegah kehabisan barang. Kolom lead time atau LT adalah waktu tunggu barang dari supplier sampai barang tiba di gudang. OC atau order cycle adalah frekuensi pemesanan. Sama seperti SS dan LT. OC ini nilainya tetap dan sudah ditentukan oleh partman. Tidak perlu diubah kecuali ada instruksi dari manajemen. Selanjutnya, ada stock level adalah perhitungan otomatis berdasarkan MAD dan SS, LT, OC. Kemudian, kolom min, yaitu batas minimal stok spare part. Dan kolom ini tidak perlu dihitung manual, karena sudah dimasukkan rumah otomatis untuk menghitungnya berdasarkan angka dari SS, LT, dan MAD. Berikutnya, kolom OH atau on hand. Artinya, stok yang tersedia saat ini sudah otomatis. Kolom OO atau on order. Artinya, barang yang sedang dipesan. Kolom IT atau in transit. Artinya, barang sudah dipesan dan dikirim, tapi belum dibuatkan surat penerimaan gudang dan masuk ke sistem. Lalu, kolom status akan memberi peringatan apakah stok yang dimiliki sekarang termasuk aman, berwarna hijau, atau di bawah stok, minimal order, berwarna merah. Kolom terakhir yaitu SOQ atau Suggest Order Quantity adalah saran jumlah pemesanan barang. Sistem akan memberi angka otomatis jika stok sudah di bawah minimum. Jika status aman tapi SOQ minus, maka artinya overstock atau melebihi jumlah stok level. Sedangkan barang yang berstatus order, jumlah SOQ akan memberi saran jumlah untuk order selanjutnya. Demikian cara mengisi file spreadsheet pencatatan spare part ini. Pastikan setiap minggu melakukan update stok. Dan setiap akhir bulan, mengisi part out agar perhitungan MAD, safety stock, dan SOQ tetap akurat. File ini sangat membantu dalam mencegah kehabisan barang, menjaga efisiensi gudang, dan mendukung proses inbound-outbound di ASKO Isuzu.